Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang berupaya melakukan percepatan penanganan banjir serta optimalisasi fungsi sungai dan pompa di ibu kota Jawa Tengah. Pemkot Semarang merasa banjir dan longsor di Kota Semarang diakibatkan karena drainase yang buruk, curah hujan tinggi serta tingginya rob. Pemerintah Kota Semarang berupaya melakukan percepatan penanganan banjir, penataan kawasan permukiman, penanganan sampah, serta optimalisasi fungsi sungai dan pompa di ibu kota Jawa Tengah. Upaya tersebut diwujudkan dengan pembuatan sistem terintegrasi, aplikasi tracking hingga pengoptimalan CCTV, serta pembuatan blueprint drainase dan tata kota. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu juga melakukan evaluasi hasil tinjauan ke beberapa lokasi banjir dan longsor di perumahan-perumahan yang berada di Kota Semarang. Menurutnya banjir dan longsor di Kota Semarang diakibatkan karena drainase yang buruk, curah hujan tinggi, serta tingginya rob. Mulai dari membuat integrasi sistem pengawasan dan pengendalian kawasan perumahan yang meliputi tata ruang, topologi kawasan, DED perumahan dan saluran serta prasarana, sarana, dan utilitas. Tidak hanya itu, Kominfo juga diminta untuk membuat pengembangan sistem pemantau sungai untuk memonitor debit air, sedimentasi, dan juga rumah pompa. Saya memimpin rakor, ngundang ya komplit ya, jadi mulai dari Bapeda, BPKAD, kemudian dinas-dinas teknis itu ada dari Dinas PU, Disperkim, Distaru, kemudian DLH. Ini adalah bagaimana menyatukan persepsi, menyatukan atau menyinkronkan, karena kita tahu tidak bisa sepotong-sepotong. Penanganan banjir, penanganan longsor ini kan diakibatkan karena ya drainase yang buruk, kemudian juga curah hujan yang tinggi, ada rob dan sebagainya. Terkait penanganan banjir dan longsor yang belum optimal di perumahan, dirinya mengakui jika hal ini karena masih banyak perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas, baik berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial di pemerintahan kota. Ada pula usulan dari Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan sertifikat sungai. Mbak Ita, sapa akrab dari Wali Kota Semarang itu, menyebut akan segera melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pertanaman Negara untuk membahas sertifikat sungai. Selanjutnya pihaknya juga akan melakukan pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sampah. Dengan ada kemarin kami sudah minta, termasuk saya undang Diskominfo itu membuatkan nanti sistem. Bagaimana nanti ada monitoring, karena kalau namanya perumahan sudah selesai kan fasum-fasum harus diserahkan pada pemerintah kota, sehingga kalau sampai terjadi permasalahan kayak contoh kemarin di beberapa perumahan kan terjadi longsor, terjadi jalannya ambles dan sebagainya, kita nggak bisa melakukan tindakan yang full penuh karena aset itu bukan milik Pemkot. Nah, dengan adanya nanti terintegrasi semua, ini akan menjadikan dari OPD ini bisa melakukan sinergi gitu ya. Jadi mungkin yang harus diserahkan fasum-fasos harus diserahkan. Kita kan tahu karena banyak kejadian-kejadian yang seperti kemarin saya tinjau kan kayak di Madukoro. Ternyata sepadan sungainya ini dipasangi oleh perumahan untuk sipelnya, untuk wilayahnya mereka. Padahal itu kan sepadan, itu kan sudah ada aturannya sekian meter harus untuk melakukan untuk pemeliharaan dan sebagainya. Pemkot akan menambah CCTV di lokasi tempat pembuangan sampah atau TPS, serta mengembangkan sistem tracking truk pengambil sampah. Terakhir, Pemkot akan membuat blueprint irigasi. Blueprint ini akan berisi master plan, saluran dan juga jalan, serta tata kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.